Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini kabarnya BBM akan naik teman-teman ya. Ini sudah muncul ya tanda-tanda BBM naik karena Pertalite di sini banyak di tempat Pertamina atau di pom bensin itu yang kosong. Biasanya tanda-tanda seperti itu BBM akan naik. Dan itu juga sudah ditunjukkan oleh gelagat pemerintah teman-teman. Nah, di sini masyarakat banyak yang bertanya kepada Bapak Jokowi, bertanya seperti apa? Gimana menurut kalian jika mendengarkan statement dari Bapak Jokowi seperti ini? Jadi di sini nanti saya akan putarkan, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Bapak Jokowi mengindikasikan BBM akan naik, namun yang akan menjelaskan itu nanti dari menteri terkaitnya, teman-teman. Ya, sekali lagi yang bisa kita tanda kutip di sini, Bapak Jokowi memberikan tanda-tanda bahwa akan ada kenaikan BBM dan lain sebagainya, namun bukan Bapak Jokowi yang akan menyampaikan, melainkan menteri terkait. Nah, ini dikaitkan dengan kasus bansos kemarin. Ketika perlakuan bansos ini beda dengan kenaikan BBM. Ketika bansos itu Bapak Jokowi langsung yang memberikan statement bahwa ada pembagian dan lain sebagainya, atau bahkan melakukan pembagian ya. Namun di BBM ini Bapak Jokowi nampaknya lepas tangan. Itu anggapan orang-orang yang mungkin tidak terima dengan perlakuan bansos dan BBM ini berbeda. Makanya orang mempertanyakan kenapa ketika bansos Bapak Jokowi terjun sedemikian rupa, namun ketika ada kenaikan BBM Bapak Jokowi hanya menginstruksikan nanti menteri yang menjelaskan. Videonya yang ini teman-teman. Yang pertama BBM nanti biar Pak Menko yang menyampaikan atau dari Pertamina yang menyampaikan. Tidak, tapi nanti yang menyampaikan akan dari Pertamina. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus, dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak, dan Laut Merah itu sekitar 27.000, dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Secara fundamental perekonomian Indonesia tumbuh solid 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1%. Neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar US dollar. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan. Kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian. Dan tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, dalam hal ini US dollar, emas, nikel juga mengalami kenaikan. Nah, nilai tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global. Namun gimana menurut kalian ya penjelasannya? Saya ketawa karena alasannya itu adalah serangan yang terjadi di Timur Tengah. Ini bukan alasan yang begitu fatal bagi saya ya, mumpung ya, haji mumpung karena Iran saat ini menyerang Israel. Nah, gejolak seperti itulah yang dibuat alasan oleh pemerintah untuk menaikkan BBM. Ya tentu kita harus akui ya, pengaruh tentu ada di perang-perang Timur Tengah atau konflik-konflik Timur Tengah, karena gas ataupun minyak, bahan mentah minyak didatangkan dari sana teman-teman. Bisa jadi memang akan ada kendala ketika ada pengiriman ke Indonesia, sehingga itulah yang akan menjadi naik. Kemudian ada juga harga-harga minyak bumi yang ada kenaikan. Itu sudah wajar ya, namun
Kalau jadi alasan utama, nampaknya masyarakat ini curiga pemerintah cari-cari alasan untuk menaikkan BBM. Semoga BBM tidak jadi naik dan tidak menjadi beban kita lagi sebagai masyarakat, karena jika BBM naik tentu bahan pokok semuanya akan naik, teman-teman. Kuncinya ada di BBM ini. Kalau BBM turun, ya bisa jadi nanti kebutuhan pokok itu akan turun. Tapi kalau naik ya malah sebaliknya, teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentar kalian terhadap kenaikan BBM ini dan respon pemerintah ketika memberikan pengumuman kenaikan BBM nanti. Apakah akan sama dengan kejadian-kejadian 10 tahun belakangan ini yang setiap kali ada kenaikan BBM itu terjadi di tengah malam dan pengumumannya ternyata mendadak sekali, teman-teman. Sehingga kita di 2024 Pak, kita akan mengeluarkan hanya akan ada 3 produk. Yang pertama adalah Pertamax Green 92 dengan mencampur RON 90 dengan 7% etanol, kita sebut E7. Yang kedua adalah Pertamax Green 95 mencampur Pertamax dengan 8% etanol, dan yang ketiga adalah Pertamax Turbo. Solid! Solid! Pengeluaran per bulan Anda siap-siap akan terus membengkak. Dikabarkan mulai Maret 2024, harga BBM non-subsidi akan mengalami penyesuaian harga. Penyesuaiannya diprediksi akan mengalami kenaikan seiring dengan konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak dunia yang tidak stabil. Jika melihat harganya, saat ini harga Pertamax Rp12.950 per liter. Pertamax 95 Rp13.900, Pertamax Turbo Rp14.400. Sedangkan untuk BBM jenis Dex Lite dijual Rp14.550 dan Pertamina Dex Rp15.100. Berbeda dengan BBM yang dijual oleh pihak swasta. Pada Februari lalu, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, mereka sudah terlebih dahulu menaikkan harga BBM-nya sebesar Rp150 hingga Rp200 per liternya. Setelah menahan di bulan Februari, pemerintah menyatakan ada kemungkinan harga BBM Pertamina akan naik pada bulan Maret mendatang, tergantung perkembangan harga minyak dunia. Tim Liputan SCTV melaporkan. Bang, apa bener Pertalite akan dihapus? BBM makin mahal dong. Menarik nih. Pertalite akan dihapus mulai tahun depan, diganti sama Pertamax Green 92. Apa nih Pertamax Green? Apakah bensin varian Green Tea? Bukan nih, sebenarnya sama Republika dan CNN. Pertalite adalah BBM subsidi favorit kita semua. Soalnya paling murah. Nah, Pertamina pengen hapus Pertalite, diganti sama Pertamax Green 92 yang lebih ramah lingkungan. Sengaja dibikin biar polusi berkurang. Jadi kemana-mana nggak batuk mulu. Terus lebih bagus juga buat mesin. Soalnya Pertalite itu RON 90 dan Pertamax Green 92 itu RON 92. Semakin tinggi RON-nya, semakin bagus buat mesin. Kalau bagus begini berarti mahal dong. Tenang, si Pertamax Green 92 ini rencananya akan dapat subsidi. Tapi rencana penghapusan ini belum diiyain sama pemerintah. Masih rencana. Dan kita juga belum tahu harganya akan berapa. Semoga sih nggak naik terlalu parah. Soalnya kalau BBM naik, semua harga barang juga pada naik. Emak-emak juga emosinya pada naik. Kasian yang kerjaannya di rumah doang, kena omel mulu. Kalau menurut lo gimana? Kamu setuju nggak kalau Pertalite dihapus? Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.